kita akan mulai. Oh, udah masuk jam 8, jadi saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sejauh itu aja pengajiannya. Selebihnya kita relax. Malam ini akan ngobrol sama apa ya? Somebody whom I know from the past, whom I find it very interesting, whom I respect very much. Namanya Pak Pam Budi Sunarsiahanto. Pak Pam udah ada di sini. Hey Pak Pam, how are you? I'm doing very well. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat-sehat. Yang penting kita semua sehat terus. Bingits, Pak Pam. Tadi kan Pak Pam udah menyampaikan warning kepada saya tentang apa yang mungkin muncul-muncul itu gitu Yes. ya. Boleh disampaikan juga supaya nggak ada yang kaget di sini? Terima kasih. Teman-teman, rumah saya di Sentul, tapi karena kantor saya di daerah Mampang, saya punya apartemen di sini. Nah, saya tinggal sendirian, tapi karena ini Kamis malam Jumat, jangan takut kalau seandainya tiba-tiba ada tangan atau kepala atau apa. Anda pura-pura nggak lihat aja, don't worry about it. Ya, jadi... Saya udah terbiasa. Jangan bilang gue nggak memperingatkan lo ya. Jadi malam ini yang bergabung tuh at your own risk, oke? Okay? Ya, betul. Ya. So kita akan ngobrol-ngobrol Pak Pam sampai jam 20.20. Selebihnya nanti akan diambil alih oleh Wing dan Fandi sebagai dua kasep. Ya, kita di situ langsung silam aja. Ya. Kita selebihnya nanti kawan-kawan boleh bertanya, ya, muka-muka yang serius boleh tolong dibikin senyumnya dulu ya. Ya Allah, malam Jumat kok beban banget hidup lo, terutama yang holding Perkebunan Nusantara tuh nggak berguna sama sekali ya. Muka lo tuh kayak beban banget, kelihatan banget lo share room sama bos lo tuh ya, Masya Allah. Ya. Oke. Pak Pam, thank you for being here. Ini malam teman-teman nanti bisa interaksi langsung sama Pak Pam. Tapi obrolan kita tuh akan bicara seputar your love for magic, your love for talent, and how you see talent gitu. Tapi kita nggak mau yang serius-serius banget. Let's start from you deh. Saya kalau perhatikan dulu, I've been meaning to ask you, kayaknya sekolahnya tuh nggak mainstream banget gitu. Ada Université de Nantes, terus ada Helsingin. Ini saya nggak tahu mesti ngomongnya gimana ya. Koparkorkealaulu. Ya, itu what happened to you? Kenapa kok flavor internasionalnya tuh thick banget gitu? Apa jenengan tuh anak konglomerat ya, jadi bisa dikirim ke tempat-tempat paling ajaib atau what's the story Pak Pam? Yes, saya lahir di Magetan, mungkin ada yang tahu di Jawa Timur. Jadi kalau ingat kata Magetan, ingat aja Persatuan Sepak Bola Magetan, Persetan, kira-kira begitu ya. I'm serious. Nah, bapak saya guru SD menyambi jadi petani ya. Kemudian umur saya 5 tahun, saya bilang sama bapak saya, Pak, saya punya cita-cita pengen kuliah ke Jerman. Karena waktu itu semua orang terinspirasi oleh Habibie, dan saya juga pengen kuliah ke Jerman. Kemudian guru SD, petani di Magetan, anaknya pengen kuliah ke Jerman. Dia pegang jidat saya, dia pikir bahwa anaknya lagi demam, mengigau, atau mungkin kesurupan, seperti apa yang akan terjadi dengan saya 15 menit lagi. Nah, kemudian, tapi ternyata ada pelukis Perancis namanya Michelangelo zaman Renaissance yang bilang, the danger is not to set your aim too high and fail. The danger is to set your aim too low and achieve it. Nah, jadi saya punya mimpi yang begitu tinggi. Kemudian saya belajar lebih banyak dari yang lain. Bapak saya bilang, if you want to achieve more than the others, you just need to work harder than the others. In English, bapaknya Pak Pam? Guru SD, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa tepatnya, tapi kan saya nggak bisa bilangnya, lek kowe pengen luwih saka liyane ya, kudu nyambut gawe luwih oke. Saya harus ngomong bahasa Inggris. Nah, akibatnya dari kecil terpaksa saya belajar. Saya nggak bermain layang-layang. Nah, waktu gede di Magetan sana semua orang ikut bela diri, pencak silat setia hati teratai namanya. Jadi di sana orang yang nggak ikut pencak silat laki-laki itu serendah-rendahnya manusia. Dan that's the price that I need to pay. SD nggak main layang-layang, SMP nggak ikut pencak silat,
SMA nggak pacaran, mungkin kalaupun pengen juga nggak ada yang mau kali ya. But then saya masuk ke ITB Teknik Industri tahun 86. Di ITB sebentar, saya masih punya cita-cita ingin kuliah ke Jerman. Dan ternyata cita-cita saya nggak kecapean, karena ya itu tadi kata Michelangelo, hidup ini ya cita-cita yang tinggi nggak tercapai nggak apa-apa, tapi yang bahaya kalau cita-citanya rendah tercapai. Jadi meleset dikit, instead of kuliah ke Jerman seperti cita-cita saya dapat beasiswa ke Perancis. Ingat, when you dream high, Anda nggak akan nyampe, tapi you will achieve the second best, which is good enough. Seperti Pak Rene juga kan, pengen menikah sama Desi Ratnasari, nggak kesampaian, ya adanya ini mau apa lagi gitu kan. I read your mind. Terima kasih ya, aibnya sudah dibuka. Alhamdulillah. I read your mind. Terus? Nah, akhirnya saya ke Perancis, and that's okay. Saya nggak komplain. Nah, pemandangan di Perancis lebih indah, mbak-mbaknya juga lebih indah, so I'm happy. Dan itulah kenapa saya kuliah di Perancis. Saya hobi jalan-jalan, makanya saya keliling di 48 negara. Setelah itu lama saya kerja di Nokia. Pada saat di Nokia, saya disekolahkan ngambil MBA di Helsinki. The rest is history. Finland. Helsinki. Ya Allah. Helsinki. Makanya istri saya setiap kali saya mau kuliah, dia bilangnya gini, go to hell, Sinki. Begitu. Go to hell, Sinki. Exactly. Benar. Dan itulah my life. Jadi memang saya juga aktif di organisasi. Di Indonesia saya menjadi ketua umum Hima Salju, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Yang kuliahnya apa, kerjaannya apa. Makanya saya tukang komputer, tapi jadi direktur sumber daya manusia. Kira-kira begitu. Oke. Ini muka-muka kawan-kawan yang udah mulai hopeless ya. Mbak Yasinta, selamat datang. Ada Rahma Momogi, Tara, welcome. Ya. Ada Mas Ferry. Ya, ini jangan hopeless. Memang diskusinya memang penuh dengan tidak ada rencana gitu. Tapi hidupnya Pak Pam itu emang full of variety. Lanjut Pak, terus akhirnya jadi itu by design seperti itu, but you settle for the second best, at least you aim high. Kurang lebih gitu ya Pak ya? Exactly. Terus ini kenapa kok dari ngurusin mesin jadi ngurusin orang? Itu what happened? Iya, oke. Waktu saya kerja di China sekitar tahun 2000 berapa ya? 2007. Sorry, rewind. Jadi Bapak tuh udah ke Perancis. Yes. Ke Finland, terus kerja di Cina. Betul. Saya lupa nanya, Bapak tuh ngomong bahasanya nggak sih? Kan wong Jawa, wong Magetan kan bahasa Prancis ngono to ya. Terus jadi parlez-vous français itu gimana ceritanya? Je parle français couramment. Je parle français avant de parler anglais. Gimana itu, Pak? Boleh pengen tahu. Terus ke Cina lagi, itu gimana? What's the story? Masya Allah. Bahasa nggak problem, Pak? No. Jadi story of my life, terus terang saya diajari bapak saya main catur dari kecil. Kalau orang main catur, hidup memikirkan langkah-langkah ke depan. Nah, bapak saya ngajarin, minimal kamu harus menghitung 3 langkah ke depan, dan setiap langkah kamu harus memikirkan 3 alternatif. Jadi jangan pernah ada satu alternatif langsung diambil dan pergi. Nah, berarti ya, hidup saya rule-nya adalah 3 times 3 ya. Setiap 3 tahun saya mengevaluasi hidup saya, mempertimbangkan 3 alternatif, dan kemudian saya move on. Itu belajar dari catur. Akibatnya itulah, waktu itu saya 3 tahun di Finland, 3 tahun di Singapura, 3 tahun di China, pernah 3 tahun di Thailand, kira-kira begitu. So, biasanya saya nggak mau stay lama-lama di sebuah tempat, saya ingin belajar. I want to make myself dumb. Saya ingin membuat diri saya bodoh. Pertama kali ke Cina, saya bego. Pertama kali saya ke Perancis, saya bego. Sama, pertama kali saya ke Telkomsel, saya juga bego. I need to learn. Dan every time, setiap 3 tahun, saya membuat diri saya bego. Setelah itu, then I will learn. Ya, karena begitu. Would you recommend this buat anak-anak muda yang menyimak ini, Pak Pam? Of course. The sky is the limit. Apa yang Anda ketahui, ada satu ayat yang mengatakan bahwa ilmu kita itu hanyalah sebutir air di samudra yang luas. Ya, kalau cuma 1 butir ya
ilmu kita nggak berkembang. Ya, at least kita harus berusaha 3 kali 3, mungkin 27 butir air, 36 butir air. Nah, untuk melakukan itu, do different thing every time. Saya mengajarkan anak saya yang 22 tahun udah mengunjungi 22 negara. Di setiap negara, dia nanti akan ambil satu buku, dan dia tulis one thing that he learned from that country. Dan dia harus menerapkan itu. Nah, sama, mau pergi ke negara yang baru, pergi ke perusahaan yang baru, pergi ke industri yang baru, you will learn a lot. So I recommend you, udah nggak zaman menjadi seorang akuntan di perusahaan yang sama selama 20-30 tahun, nah, you will not grow. Tapi bisa juga stay di perusahaan yang sama, tapi melakukan accounting, marketing, HR, and everything. Kira-kira begitu, Pak. Wow. Pak, sebelum lupa, nama Bapak siapa, Pak? Bapaknya Pak Pam. Respect to him, keren banget. Inji, nama Bapak saya Sunadi. Dia seorang guru SD. Tentu saja I owe this to my father and my mother. Nama ibu saya Sumarsih. Mereka berdua adalah guru SD dua-duanya. Ibu saya sudah almarhum, tapi bapak saya sekarang berumur 88 tahun dan dia lebih sehat dari saya. Masya Allah. Salam dan doa buat Bapak ya Pak Pam. Dan Oke. Kami buat Ibu, Masya Allah. Menarik sekali, dahsyat sekali. Alright. Sekarang ini kan dari tadi sebenarnya belum sempat kita bahas, kita ulas karena saya udah distract Pak Pam. Dari mesin, ngurusin mesin jadi ngurusin orang. Saya tambah kompleksitasnya sedikit. Kalau mesin kan everything is predictable. Sementara manusia is definitely not predictable. Ketemu sama orang yang asik ya asik, tapi ketemu sama orang yang kalau untuk berhubungan sama dia, istilah Pak Benny itu jihad fisabilillah, ya ke bawah aja lah. Ya jadi ribet gitu. How do you deal with that? Gimana? Kan maksudnya disiplinnya disiplin seorang engineer. Masuk ke area yang sama sekali apa ya bahasanya flux, tidak bisa diduga-duga gitu. So how do you deal with it? Betul. You are right. Jadi pertama, saya itu insinyur komputer lagi. Komputer itu cuma 0 dan 1, hitam dan putih, true atau false. Itu komputer. Sementara manusia itu warna-warni. Bahkan abu-abunya aja ada 50 macam, Pak. 50 shades of the grey. Kayak begitu. Nah, yang baca itu ketahuan, yang ketawa berarti ketahuan ngerti. So, itu Mas Fandi sempat bikin pembahasan itu. Nanti kita akan buka juga ya. 50 Shades of Grey Fandi Maki. Jadi memang manusia berbeda-beda dan itu ternyata lebih rumit. Karena lebih rumit, apa yang terjadi ya? Kita bisa memberikan satu komen komputer yang sama di seluruh dunia dan jawabannya sama. Nah, kalau manusia, kita perlu situational leadership, influencing style yang berbeda-beda. Jangankan ke suku yang berbeda, negara yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, itulah kenapa Arabnya lebih kena. Nah, tapi terutama yang saya cerita tadi, waktu saya di Beijing, ingat kan ada pepatah Arab yang bunyinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya benar-benar ke negeri Cina pada saat Olimpiade 2008. Wow. Serius. Wow. Tahun 2007 saya ada di sana, dan pada saat itu tiba-tiba di China ada sebuah survei ya, menyatakan gaji ya para eksekutif. Dan tahun 2007 itu ternyata memang benar bahwa sudah dicatat di survei di China, HR Director akan menjadi pekerjaan yang paling mahal kedua setelah CEO. CEO, betul. Sales Director, Marketing Director kalah. Dan pada saat itu semua orang mikir ketawa, mana mungkin. Karena zaman itu mungkin zamannya kepala bagian personalia ya kali ya. Tapi ternyata masalah manusia itu begitu rumitnya. Dan akhirnya saya mempelajari HR secara serius, and true enough, dalam beberapa job yang saya alami sekarang, ternyata alhamdulillah memang HR Director menjadi job yang paling mahal kedua setelah CEO. Jadi saya nggak menyesal sama sekali, karena kalau saya terus mendalami IT, saya akan menjadi IT Director. Dan ternyata gajinya IT Director di bawahnya HR Director. Ya saya tahu kan, saya yang bayarin, saya tahu payroll-nya kan. So it's reality. Nah, kecuali Pak Wing, karena dia HR Director merangkap IT Director. Nah, itu gajinya double. Nah, tapi ketahuan bahwa memang
Akhirnya kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu, Kementerian BUMN mengeluarkan surat bahwa gaji direktur SDM itu memang harus kedua termahal setelah direktur utama. So that trend is happening. Saya membaca itu tahun 2007. I learn, dan sejak saat itu alhamdulillah saya udah menjadi HR Director di 3 atau 4 perusahaan. Jadi it's happening ya Pak ya, bahwa sekarang HR tuh memegang peranan kunci, nggak cuma sekedar it's embedded in the strategy, it's embedded in everything gitu ya Pak. You are the strategy. You are the strategy. You are the strategy. You are the strategy. Saya kerja di Bluebird. Oke ya. Apa yang membuat Bluebird selalu menang dari yang lain? Mobil kami nggak lebih bagus. Oke, mobil kami nggak lebih bagus. Teknologi kami nggak lebih bagus. Tapi driver kami yang paling jago. So ada berapa orang yang saat ini hadir? 69. Wow, strange number, Pak. Saya nggak tahu kenapa hari ini 69. I'm not even smiling ya, Pak ya. I'm not even smiling. Tadi saya udah ngomong 50 Shades of the Grey, sekarang 69. Saya duga ada Fandi sih. Ada Fandi Paki. Ini semuanya gara-gara dia. Kita tumpahkan aja ke dia. Of course, of course. Nah, sampai di mana cerita saya? Oke, so our advantage adalah driver. Driver is the one who will make or break us. I challenge all of you. Kalau saat ini, besok Anda naik Bluebird, I challenge you, seriously, tinggalkan any of your valuable thing. Mau handphone, dompet, laptop, please, by all means tinggalin. Setelah itu, telepon Pak Pambudi. Saya tidak perlu tahu taksinya, saya tidak perlu tahu nomor drivernya. Whatever you have, I will find it in 2 hours. 2 jam, Karon Visa. Dan saya udah ngomong ini berapa kali dan udah ada 17 orang yang nelpon saya. And I will find that. Kenapa? Itu honesty ya, dicampur dengan teknologi. Satu, drivernya harus jujur atau jujur 100%. Kedua, saya punya teknologi yang men-track tadinya taksi ini ada di mana. Jadi saya tahu bahwa di daerah itu pada jam itu mungkin hanya ada 2 atau 3 taksi di antara 40.000 kami. But then again, the driver is the key. Sekarang bisnis Bluebird lagi mengalami transformasi. Kita lagi bikin predictive analytics, artificial intelligence. Saya lagi hire ratusan artificial intelligence programmer untuk membuat program yang lebih canggih. But let me tell you, program itu nggak ada gunanya kalau driver kami nggak punya mindset digital, nggak bisa menggunakannya. Padahal pengemudi kami dari Kebumen sana, dari Magelang, dari pedalaman, they have no idea what is digital. We have to change. So HR is not part of the strategy. HR is not supporting strategy. HR is the one who make or break the company. I couldn't agree more. Sampai speechless dengarnya. But majority dari HR yang saat ini berlangsung masih, kalaupun tidak dipandang oleh seluruh bagian dari organisasi yang lain, atau bahkan mungkin melihat dirinya sendiri sebagai ya Akika kan cuma HR gitu. Dan what does it take ya Pak Pam untuk kemudian bisa melihat HR sebagai strategi? HR is strategy. Pak Pam punya bold vision, punya bold commitment, punya bold statement tadi. Buat kawan-kawan yang selama ini ngerasa HR ya dia adanya karena tiada, what do you have to say? Pertama kali saya serius, berhentilah bergaul dengan HR. Penyakitnya orang HR adalah karena dia banyak-banyak bergaul dengan HR. No, I'm serious about that. Wing, I should stop bergaul sama lo ya, Wing ya. I'm so sorry. You are not HR person, Pak Rana. You are business person. Okay, let me tell you why. Kenapa saya ngomong begini? Pada saat saya di board of director, I'm not an HR person. I am a member of the board who happen to be doing HR. Artinya apa? Mainan saya sama siapa? Bergaul saya sama siapa? Orang marketing, orang sales, orang operasional. Kalau saya lagi ngomong sama orang marketing, saya akan ngomong tentang brand identity, brand loyalty, dan lain sebagainya. Kalau saya ngomong sama sales, saya ngomong dengan growth, dan lain sebagainya. Kalau ngomong sama orang operasional, saya ngomong safety, efficiency, dan lain sebagainya. You need to talk this language. And you can only learn this language when you are having lunch and dinner with them. Yeah. Nah, problemnya orang HR adalah karena mereka orang HR,
mereka kemudian banyak bergaul sama HR. Jadi orang HR ketemu orang HR. Yang satu ngomong retention, satunya ngomong retention. Ilmu nggak nambah-nambah. Lebih parah lagi ya, orang industrial relation ketemu industrial relation. Serikat gue mogok, serikat gue mogok. Ilmu nggak bertambah. Nah, I want to make sure bahwa setiap Senin saya lunch-nya sama orang sales, Selasa saya bergaul sama orang marketing, orang finance and everything. Dalam 5 hari, saya ketemu 5 orang yang berbeda-beda. Saya bego 5 kali. Saya akan ngomong sama orang finance. Lagi ngapain sih? Gitu ya. Dia lagi ngomong, saya lagi ngukur whatever, liquidity ratio. Apa sih liquidity ratio itu? Tell me more about that. Pulangnya saya browsing, saya learn, then I become smarter. Wow. Jadi kuncinya adalah sesederhana, berhentilah bergaul dengan orang-orang HR. And I say this literally ya, baik bergaul atau menggauli haram. Kalau menggauli marketing boleh. Ada speechless gue. Kawan-kawan, I am mindful sekarang udah jam 8.21. So please if you have question, if you want to interact directly, boleh langsung colek Pak Pam, Wing, sebagai yang pernah berbagi organisasi dengan Pak Pam. You have something to ask, by all means. Don't need to ask. I can call him directly. That is so true. Kalau gitu yang lain, ya silahkan. Please, more question. Pak Pam sambil nunggu pertanyaan. Aku nggak nanya. Ya Allah. Ini bosnya ini Pak. Ini bosnya Pelni Pak. Oh, siapa? Saya ketemu dulu. Pernah nggak aja ketemu satu pesawat di Singapura. Untungnya dia lagi sama keluarga yang sah. Pak Insan, cobalah berbagi lagi di mana sekarang? Aku lagi di Kupang. Udah jalan-jalan dia. 9 bulan nggak terbang Pak Pam. Baru kali ini saya terbang. Alhamdulillah. Pengalaman yang luar biasa. Saya nggak nanya, tapi saya mau ini nih, mau apa namanya? Menyampaikan apa yang saya alami seperti Papa bilang tadi. Ya. Benar kalau dikatakan sebaiknya kita tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-teman HR. Pengalaman saya, kalau kita justru punya teman di luar HR, itu malah kita tahu semua, dan kemudian orang-orang menganggap kita tuh paling hebat. Betul. Benar, saya setuju banget itu Pak. Saya setuju banget itu. Dan terutama, gitu aja, betul. Dan itu setuju. Kedua, bukan hanya dari bergaul Pak. Baca buku. Jangan baca buku HR lagi. You are good at that. Baca buku anything yang nggak ada hubungannya dengan HR. Anda pasti dengan mudah bisa belajar banyak dari buku apapun yang bukan buku HR. Oke ya. Ini saya lagi baca buku unicorn, buku startup, dan saya belajar banyak banget. So again, semua buku dibaca kecuali buku HR. Remember, you are already expert. Problemnya orang HR suka HR, mereka belajar HR terus-terusan, ilmunya nggak nambah-nambah. You remember, you are already good. Move on, learn something else. Tuh beberapa kepala tuh langsung gini, ya Winda tuh kepalanya kalau bisa kejeduk sesama si ini tuh bener banget tuh, bener banget. Ya. Pak Pam tadi tuh kayak ada kebakaran, is that okay? Are you fine Pak? Ini bentar lagi ada air, kebakaran, kepala melayang, it's okay ya. Itu karena kalau malam Jumat biasanya saya tobat, besoknya kumat. Gue gak berani ngomong apa-apa. Aduh. Oke, mulai banyak pertanyaan nih Pak. Saya ajukan dulu dari Herlina. Pak Pam boleh share tips dan trik untuk komunikasi efektif antar manusia lintas divisi khususnya bagi generasi milenial ke kolonial. Oh ini curhat. Ini udah jelas ini. Ini remah-remah momogi ya ingin berkomentar tentang remah-remah rengginang gitu kan. Apalagi beda gender. Oh oke. Karena saya merasa lack of communication untuk share thoughts ketika management meeting di mana semua isinya pria
dan senior. Pasti nggak berguna semua tuh laki-laki itu ya, Herlina ya. Aku bisa merasakan sih. Ya. Herlina mana sih? Coba show yourself biar Pak Pam bisa lihat. Bukan front-end back-end ya kalau boleh memilih. Halo. Iya yang minggu lalu ya. Lu udah ngajuin CV belum tuh ke Pak Isduyarto? Kalau gitu ke Pak Pam aja ya. Ke Pak Pam juga lagi. Karena kan masih merasa remahan memogi. Iya betul. Oh boleh ya? Boleh dong. Siap. Ya. Gimana Pak Pam? Oke, good. Sorry. Pertanyaannya udah salah. Tuh. Karena ada satu kata yang tidak pernah boleh dipakai. Communicating. Jadi ada satu jurusan di UI sana atau di Unpad yang harus segera ditutup, Fakultas Komunikasi. Never answer it. Kenapa Pak? Karena as a human, you never communicate. You influence people. Oh, Masya Allah. We are moving from communicating to influencing. Saya sedang menginfluencing Anda supaya Anda belajar banyak hal. Pak Rene sedang menginfluence saya supaya saya tobat dan kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Pada saat saya ada di rapat direksi, ya, saya sedang menginfluence CEO saya untuk mendapatkan budget HR. So forget communicating. You start influencing. That's what. Keren. Next. Masya Allah. When you influence, it's not about you. It's about them. Stephen Covey bilang, seek to understand before being understood. Anda harus ngerti mereka sebelum Anda memulai. Kalau di Art of War bilangnya, kalau Anda mau maju perang, mengertilah lawan Anda. Nah, apa artinya? Berarti kita harus menurunkan ego sebanyak mungkin. Masya Allah. Tidak ada ceritanya, gue bos, kalian anak buah. Saya anak muda, bos saya orang tua dan nggak ngerti. Itu ego. And remember this, ada buku yang paling terkenal namanya dari Ryan Holiday, Ego is your worst enemy. Jadi, mau komunikasi ke siapapun, mau antar generasi ke anak Anda atau siapapun, you understand them. Berarti kalau lintas generasi, kalau Anda muda mau mempengaruhi yang tua, remember, Anda tidak sedang berkomunikasi. Anda sedang mempengaruhi. Anda sedang jualan. Berarti Anda harus ngerti yang tua maunya kayak gimana, and you change your influencing style. Anda tua ke yang muda begitu, Anda bos ke anak buah begitu, and every single thing. Saya punya 10 partner di board of director, yang satunya suka sepak bola Inggris, yang satunya suka softball, satunya suka sepeda, satunya suka membatik atau apapun. I remember everything. Pada saat saya ngomong, I start by doing that. Konteksnya jalan, baru konten. So remember, tutup jurusan komunikasi harus influencing. And when you influence, you understand them. Begitu mindset Anda ke sana, influencing become very, very easy. So as you said, the toughest part itu justru menurunkan ego itu tadi. I just want to follow through that. Belajar dari pengalaman Pak Pam, mungkin ada anecdotal experience. You seem to believe this very much, and I learned the hard way untuk meyakini persis yang Pak Pam sampaikan. Gimana ya Pak ya? Maksudnya is there any? Kadang-kadang bahkan mungkin mulai dari litmus testnya bahwa actually I have an ego problem and I don't realize it. What can we ask to ourselves bahwa oh ini ego talk nih and I have to stop. And how do I manage that gitu? Gimana punya kesadaran lebih tinggi gitu. Betul. Dan lebih mawas gitu Pak. Betul. Tentu saja you learn by making stupid mistake dan saya melakukan hal itu. Saya kerja di Beijing, anak buah saya 12 wanita Chinese Tiongkok dari daratan, dari provinsi yang berbeda-beda. Oke. Saya liburan Natal ke Indonesia, saya jalan-jalan di Plaza Semanggi. Di Plaza Semanggi, waktu itu ada yang jual jam dinding, dan wajah Anda bisa ditempel, dicetak di jam dinding tersebut. Saya beli 12. Saya cetak wajah anak-anak buah saya, karena saya berpikir, saya pasti senang kalau mendapatkan hadiah tersebut.
12 jam dinding saya bawa terbang ke Tiongkok dan saya bagikan kepada mereka. Dan pada saat saya bagikan, mereka semua langsung shock semuanya. Dan bahasa Chinese, clock itu artinya lonceng kematian. Kematianmu sudah dekat. So, teman-teman di sini, kalau punya bos orang Cina, jangan pernah kasih hadiah jam dinding, kecuali kalau memang kalian benci sama dia. Please, go ahead. Oke. Wow. Nah, jadi dari situ saya pulang, saya sedih, saya cerita kepada orang yang jauh lebih pintar dan lebih bijaksana dari saya, istri saya. Dia milih saya, mestinya kan dia pintar banget tuh ya. Gitu kan. Nah, saya cerita. Paling bisa lah. Masya Allah, Pak Pam. Dan istri saya bilang ke saya sebagai coach yang baik, lah lu kan ngasih hadiah ke orang lain. Kenapa mesti mikirin bahwa itu sesuatu yang lu akan suka? Kenapa nggak berusaha mendalami 12 orang itu? Untuk mengerti kira-kira si A sukanya apa, B sukanya apa, C sukanya apa, dan D sukanya apa. Sejak saat itulah saya mempelajari 12 teknik of influencing. Selling the idea, proposing, bargaining, scaring, and everything. Dan ternyata di situ. But remember, yang paling sulit adalah mengalahkan ego. Dan itu diajarkan dalam sebuah hadis bahwa peperangan yang paling besar adalah peperangan mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Ini aku harus panggil Akhi nih kalau gitu ya. Ustadz. Masya Allah. Paham ya Herlina ya? I think this is one of the most powerful piece of advice. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. And how do we deal with ourselves? Keren banget. Semoga menjawab. Jawabannya dahsyat banget ya. Oke. Cuman nambahin Coach, boleh sharing nggak Coach? Silakan. Indah. Hai Indah, go ahead. Hai Coach, hai Pak Pam, sorry baru bergabung malam ini. Saya ingat dulu waktu itu Coach pernah sharing juga, jadi kalau kita khawatir tentang gap generation atau kita khawatir antara perbedaan gender, justru mulainya itu untuk mengatasinya dimulai dari tidak mengkotak-kotakan perbedaan itu. Yes. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa perbedaan generasi itu adalah perbedaan gitu loh. Bagaimana Betul justru banget. kita respect each other, terus kita akhirnya bisa kolaborasi antar generasi itu yang bikin keren gitu gak sih? Bahkan Pak Pam itu kalau ada kotak, dia akan masuk ke kotak Generation Z, karena paling sesuai dengan beliau secara karakteristik itu. Wing itu baby boomer, walaupun wajahnya kasep. Gitu. Thanks for compliment, thanks. Betul. Pak Reni itu angkatan pujangga baru ya. Lebih muda daripada Yasin dong. Hey, good to see you Indah. Ada yang mau kamu tanya nggak? Enggak sih, tadi nambahin aja sharing ke betul banget. I like that very much. Dengan tidak mengkotakkan orang itu aja udah baik sekali. Cakep. Ini remah-remah Momogi, anak buahnya Wing, silahkan boleh tanya ya. Lo masih di perkebunan Nusantara? Kan udah 3 tahun lewat, udah dari kemarin. Tara, go ahead. Yes. Silahkan. Malam Coach, Chief Pak Wing, teman-teman di PTPN, halo. Cium tangan sama Wing tuh. Oh iya, habis dari Katoba tadi, Coach Pak Wing. Oke, Chief Pak mau tanya aja sih. Kebetulan kan saya juga di satu bagian nih, Chief. Dan saya rasa sih kayak saya tuh udah terlalu lama gitu loh, Chief. Nah, kok menurut Chief idealnya tuh berapa tahun sih untuk di satu bagian itu? Karena kan Chief bilang tadi kan harusnya loncat ke sana, loncat ke sini. Nah, ideal itu berapa lama sih di satu bagian itu, Chief? Atau satu divisi itu? Tara, ini namanya influence yang tadi kau belajar dari Pak Pam sudah dipraktekkan. Karena kau tahu kan Wing ada di sini kan. Jadi kau akan langsung ngomong gitu. Bagaimana mungkin sebuah organisasi membiarkan anak muda sekeren lo begitu lama di situ. Jadi kita pertanyakan bosnya. Yang jawab harusnya bukan Pak Pam, tapi Wing Antariksa. Bukan begitu ya Pak Pam? Kasihan. Jangan memojokkan dia. Dia udah WA tadi. Pam, kalau anak buah gue jawab nanyanya aneh-aneh, lu jawab ya. Gitu. Mau ditunjukin WA-nya.
Udah egaliter banget ini, dahsyat. Ya Allah. Oke, Silakan, Pak ini Bam. very serious. Yes. Time is relative. Makanya Albert Einstein bilang waktu itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Ingat Albert Einstein ya, E sama dengan MC kuadrat. Edan sama dengan mumet das sekot kuadrat. Mumet sekot kuadrat, nah itu edan namanya. Anyway, jadi time itu relatif. Yang penting bukan waktunya, tapi fase. Apa yang saya bilang by fase? Fase itu 3. 1, learning. Dimanapun Anda dalam sebuah posisi baru, Anda pasti belajar. Makanya saya pindah setiap 3 tahun karena saya pengen belajar. Dari Telkomsel pindah ke Citibank. Saya nggak ngerti Citibank sama sekali ya. Saya harus belajar risk management certification level 1 sampai 5. Harus ikut fit and proper test dari Bank Indonesia. So I was stupid and I learned. So, setelah learning, moving ke performing. Performing at maximum level. Ya kira begitu. Performing at maximum level. Ya kira begitu. Setelah performing, kemudian developing. Developing siapa? Developing anak buah Anda atau teman Anda untuk mengganti Anda. Yang paling nggak fair adalah Tara bilang ke Pak Wing, Pak Wing gue cabut, mau ke departemen lain atau perusahaan lain. Kemudian Pak Wing nanya, ya terus emang yang nggak bisa ganti lu siapa? Dan Tara bilang, emang gue pikirin. That's the worst answer you can get. The best answer apa? Pak Wing, saya mau cabut. Terus siapa yang gantiin Anda? Tenang Pak Wing, ada A dan B. Saya udah didik mereka selama 1 tahun. Silahkan diinterview. Dan Anda boleh milih siapa. I did it. Dan Pak Wing adalah living example. Waktu saya ada di Telkomsel, saya hire 2 orang. Pak Wing tahu itu. Pak Wing dan 1 lagi ya. Sebut saja namanya Mr. R ya. Saya nggak usah sebut namanya. Mr. R. Jadi Pak W dan Pak R. Pada saat saya mau cabut, bos saya bilang, yang mana yang bisa kata W sama R, you cannot go wrong. Because I develop them. Nah, jadi ingat ya. Fase pertama learning. Belajar sebanyak-banyaknya. 2. Setelah itu Anda perform. 3. Setelah perform, Anda develop. Develop siapa? Develop anak buah Anda. Sambil mendevelop Anda ke next role. Karena leader juga harus belajar setiap hari. Nah, supaya Anda siap. Supaya itu terjadi begitu. Baru aja langsung ada yang nanya, Pak Pam, polisinya 2 tahun rotasi, tapi banyak yang belum siap. Because you don't do developing. Kalau everybody melakukan learning, performing, developing, nah, nggak ada masalah. Makanya, dimanapun saya berada, pada saat saya pergi, nggak ada bos yang marah sama saya. Mereka senang, bukan karena gedek sama saya, tapi karena senang, ada yang bisa gantiin saya dengan harga yang lebih murah. Serius, anak buah gue kan pasti harganya lebih murah sama gue, daripada gue kan. Serius. Makanya pada saat saya datang ke bos dan saya pamit, bos gue cabut, dia langsung bilang, Alhamdulillah, berarti udah siap, ada yang gantiin, kerjaannya sama bagusnya malu, karena udah dididik selama 1 tahun, harganya lebih murah. Bos saya senang, anak buah saya senang karena dapat promosi, ya. Saya senang karena saya pergi ke tempat lain, belajar yang baru, gajinya lebih banyak. Istri saya senang, anak saya senang, everybody is happy. Sementara the other way around, Anda stay di posisi yang sama, 3, 4, 5, 6, ada yang 7 tahun, nah, nanti anak buah Anda lihat ke Anda, ini si Babe kok nggak pergi-pergi, kapan dipromosi? Apa saya harus pergi ke tukang santet besok ya? Doanya buruk ya Pak Pam? Nah, gitu mereka. So don't worry about that. Makanya tadi dibilang bahwa saya adalah magician. I'm serious. The job of magician adalah membuat dirinya sendiri hilang. Tapi sistemnya harus tetap berjalan. Karena ada yang bisa menggantiin dan inovasi berjalan. So remember, it's not about years. It's about fase. Nah, masalahnya ada yang learningnya 3 tahun. Atau developingnya 3 tahun. Ya, you have to do what you have to do.
Kalau saya biasanya dengan angka 3 tahun. Belajar setahun, perform setahun, developing setahun, then I move on. By the way, I am very fair. Di setiap wawancara, saya selalu bilang sama bos saya, great job, I will stay here 3 years, I will transform your business, and after that, I will move on. But I will develop. Itu openly, Pak Pam, di awal ngomong seperti itu. Open. I'm going to give you 3 years. We give each other 3 years. Yes. Dan setelah itu saya akan jalan. Openly. Wow. Dan di perusahaan saya sekarang, di Bluebird, saya interview sama Bu Noni. Ya. Pertama kalinya saya bilang, Bu Noni saya akan stay 3 years. Dan Bu Noni bilang, sama dong. Epic, Pak, epic. Tara, sebelum bertanya pastikan udah ada penggantinya, ya, dan penggantinya lebih murah dari kau, ya, dan lebih kapasitasnya lebih baik. Oke, Tara, you got it, right? Oke, Coach. Insya Allah sudah ada Coach. Loh, aku dijawab sama dia. Nah, coba nih. Oke, SKB. Remember this. Bukan Anda yang judge orangnya udah bisa atau enggak. Kalau Anda subjektif. Karena Anda pengen cepet-cepet kabur, Anda bilang aja dia udah pasti bisa. Remember what I said. Saya udah siapkan. But please interview them, assess them. You are the one who decide. Jadi Anda belum yakin ada selama bos Anda belum setuju dengan itu. Jelas? Langsung. Nice. Ini gue cuma harus nyebut nih si Indah ya. Dia langsung kayaknya nulis ini supaya suaminya baca ya. Menarik. Orang lebih pintar dan bijak dari saya, istri saya. Dan ngomong, karena Muna juga menyimak malam ini kan. Jadi walaupun pilihan kedua not so bad ya Pak Pam ya. Istri saya gitu, apakah dalam perjalanan karir Bapak tuh istri adalah orang yang sangat berpengaruh Pak di perjalanan? She is my coach. I'm nothing without her. Tell me about her. Who is she, Pak? Benar. Tell me about her. Who is she? Ketemunya gimana? Wah, serius. Oke. Kalau Anda pernah lihat film Amerika judulnya Serendipity ya. Ceritanya adalah serius. Di Upper East Side itu, ya Allah. Ya, exactly ya. Jadi ada seorang laki-laki yang udah punya pacar bertemu dengan seorang cewek yang udah punya pacar. Mereka kayaknya saling tertarik. Pada saat saling tertarik, si cowok ini bilang sama, kalau nggak salah namanya Jonathan Trigger. Si Jonathan bilang sama si ceweknya, Sarah, minta nomor teleponnya dong, gitu kan. Nah, si ceweknya bilang, loh, kan kita udah pada punya pacar. Terus kemudian si cowoknya bilang, tapi kan kita saling tertarik. Gini aja deh, nomor telepon kamu, nomor telepon aku, saya tulis di uang $1. Kalau memang kita berjodoh, kamu akan ketemu dengan uang $1 itu. Si cowoknya bilang, lu gila apa? Gitu ya. Tapi ternyata 5 tahun kemudian, nah cowok itu ketemu dan mereka the rest is happy story. Sama persis. Saya kuliah di Perancis. Istri saya lagi kuliah di Bali. Dia kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di Bali. Saya lagi punya pacar di Perancis. Kayaknya istri saya juga punya pacar di Bali, tapi dia nggak pernah mau ngaku. You know the difference, kan? Iya, betul. Ladies don't kiss and tell. Nah, yes. Saya yakin. Nah, kemudian kami ketemu di Bogor, di rumah seorang teman. Kami ketemu di Bogor dan di rumah seorang teman. Pada saat kami bertemu di Bogor dan di rumah seorang teman, kemudian apa yang terjadi? Kita tuker-tukeran nomor telepon. Saya pulang ke Perancis, nomor teleponnya hilang. Dia balik ke Bali, nomor teleponnya hilang. 5 tahun kemudian, kami ketemu. Kami jalan 1 bulan, dan saya melamar dia. Masya Allah. The rest is history. Oh ya, siapa namanya, Pak? Ya. Coach, by the way, saya punya gerakan movement namanya Mengejar Mimpi. Cerita ini dan semua cerita kehidupan saya tulis dalam buku biografi saya, judulnya Mengejar Mimpi. Ya. Nah, buku itu saya jual without profit 100.000, tapi semua profitnya saya berikan kepada anak yatim piatu. Jadi silahkan beli buku biografi saya. Judulnya mana, Pak? Di mana? Apa?
Where can you buy it? Pergi ke Facebook saya nanti di buku itu di Facebook saya ada kontak personnya, how to buy dan lain sebagainya. Kalau enggak nanti kontak Reni bisa tolong ya posting di chat supaya kawan-kawan yang ada di sini bisa langsung ke Facebooknya. Terima kasih Pak. I love it, mengejar mimpi. Ya, mengejar mimpi. Di Prancis, di mana-mana, ITEL. Karena 2 bulan yang lalu ulang tahun saya yang ke-52, saya menganggap itu keramat karena ada 52 kartu dalam sebuah permainan deck. Jadi saya menulis biografi saya dan saya bikin 52 bab. 1 tahun kehidupan saya 1 bab. Masya Allah. Pak, soal magic ini, you're showing your card tadi. What's the thing dengan magic? Apa hubungannya sama computer science, sama HR? Ya. Why is it that you're so big with magic tricks and so on? Or is it not magic? Excellent. Kita coba dulu aja ya, pertama kali we will do some eksperimen ya. Oke. Di depan saya ada Pak Rahmat. Bisa di-unmute nggak Pak Rahmat? Rahmat, unmute. Okay. Bisa. Pak Rahmat, look into my eyes, Pak Rahmat. Oke. Saya punya 52 kartu yang berbeda-beda. Sekarang Anda akan melakukan pilihan. Pilih merah atau pilih hitam, Pak. Tunggu dulu bentar. Biasanya cowok milih hitam, cewek milih yang merah. Tapi terserah Anda, saya nggak berusaha menginfluence Anda. Mau pilih hitam atau merah, Pak? Silakan, Pak. Apa? Oh, sebutin. Kalau di email saya bukanya besok pagi, Pak. Jadi tolong disebutkan, hitam atau merah? Cepat, Pak. Biru. Nggak ada. Kartu itu adanya cuman merah sama hitam, Mas. Waduh, ini nggak pernah main kartu ini. Hitam atau merah? Silahkan. Merah. Merah. Kalau merah ada hati atau wajik? Silahkan. Hati atau wajik? Wajik. Wajik, good. Kalau wajik ada 2 macam. Mau yang ganjil atau yang genap, Mas? Genap. Genap. Sebutkan angkanya berapa, Mas? 10. 10 wajik ya, Mas ya. Lihat baik-baik. Saya akan buka kartu ini. Dan saya tunjukkan ada 52 kartu yang berbeda-beda. Semuanya menghadap ke diri Anda. Dan tiba-tiba ada 1 kartu yang dalam keadaan terbalik. Oke, Mas? Ya. Lihat baik-baik. Rene ingat nggak tadi kartunya dia apa? Ingat. Apa? Wajik 10 merah. Ya. Semuanya tadi kebuka ya, kecuali 1 kartu yang tertutup. Iya. Good. Lagi dong. Lagi, Pak. That's it. Ya Allah. Gokil. Epic. Magic make you believe in miracle. Magic bring creativity. Semua magician adalah kreatif, inovator tingkat tinggi ya. Saya setiap 4 tahun harus ke London untuk ikut certification British Magic Circle di sana. Dan semuanya ada sertifikasinya, Pak. Ada sertifikasinya, betul. Semua diuji secara kreativitas dan inovatif. Tapi cerita sebenarnya adalah pada tahun 1998, saya pindah dari Thailand ke Singapura. Ada anak saya yang pertama masih 2 tahun, dia lihat beberapa pesulap dari Amerika. Dan dia lihat begitu kagum. Dia bilang, wow, keren banget. Begitu ya. Saya bersumpah bahwa saya ingin menjadi idola anak saya sendiri. Banyak bapak-bapak yang tidak diidolakan anak-anak. Saya ingin menjadi idola anak saya sendiri. Selama 3 tahun saya sembunyi dan saya latihan magic setiap hari. Ulang tahun dia yang ke-5, saya bilang sama dia, Ilma, kamu ulang tahun, tapi maaf, Papa harus pergi kerja ke Filipina. Tapi don't worry, nanti pada saat ulang tahun akan ada badut bertopeng yang datang dan menghibur kalian. She's happy ya. Jam 12 kue datang, badut bertopeng datang, dan dia magician. After 30 minutes show, semua orang enjoy. Saya buka topeng saya, and it was me. That was the story of me. Siapa nama anaknya Pak Pam yang itu? Sekarang usianya berapa? Ilma. Sekarang Ilma berusia 20. Sebentar, lahirnya 97. Ini tahun berapa ya?
2020. Oke, Ilma usianya 23 tahun. Nah, dia menulis satu buku diterbitkan penerbit Andi di Jogja, How Did I Get 7 Scholarship in 7 Countries. Lulus SMA dia dapat 7 beasiswa di 7 negara dan dia udah bikin biografinya sendiri. Wow, wow. Masih mengidolakan Pak Pam nggak? Of course. By the way, that's the toughest challenge. You can be the idol of everyone in the office, di community. The question remain, tanggung jawab Anda yang paling utama adalah kepada istri dan anak-anak Anda. Masya Allah. Tuh, aku langsung ditunjuk-tunjuk sama istriku tuh. Iya Alhamdulillah. dong. Terima kasih ya Pak Pam ya. Udah menjadi pemicu untuk ini ya. Udah barusan tuh udah ada. Kenapa kita boleh ngobrol sampai jam berapapun? Jam 10 we have to stop. Karena anak saya yang di Ohio akan bangun. And we spend time together. Kita akan video conference. Main bridge. Anak saya 3 sama saya. Jadi kita main bridge every single night. Seriously? Seriously. Oh wow. We won't take too much of your time. Sekarang Don't udah worry, selama masih sampai jam 10, I'm okay. By the way, saya mau welcome seorang sahabat saya yang baru datang ya kalau nggak salah, Ibu Gita Pratiwi. Selamat datang Mbak Gita, thank you very much. Iya Pak Pam. Halo Mas Rene. Kayaknya kenal ya, siapa ya ini? Familiar. Mas Rene begitu ada mantan putri Indonesia langsung dibilang kayaknya saya kenal. Begitu ada Wing, siapa lo? Gue nggak kenal. Kalau Wing tuh kaset, Pak. Wing kaset. Oke, silakan. Satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan lagi. Silakan. Silakan. Gita ada pertanyaan nggak? Saya udah bisa japri kalau sama Pak Pam, bekas bos saya soalnya Mas Rene. Jadi malu kita. Aduh, oke, let's give it a chance buat Mbak Yasinta dari Bank Mantap. Mbak, silakan Mbak Yasinta. Shoot the questions. Mbak. Yes, sorry Mas. Sebenarnya tadi saya udah chat, tapi udah dijawab sama Pak Pam. Oh, udah dijawab ya? Okay. Udah, ya tadi kenapa sih setiap 2 tahun? Jadi kami di bank itu untuk mencek dia integritas, fraud atau enggak. Itu setiap kepala unit itu di lapangan atau di cabang khususnya yang potensial fraud-nya tinggi, diharuskan mutasi setiap 2 tahun. Tapi balik lagi, benar tadi kata Pak Pam, kita harus cepat melakukan learning and develop. Tapi nggak secepat 2 tahun juga, karena masing-masing orang itu punya kompetensi yang berbeda, betul. Jadi itu challenge kami sih, Pak. Dan tempat kami juga kan baru, jadi sebenarnya kami lebih prefer development orang dari dalam. Nggak mau dari luar lagi, karena dari luar tadi, balik lagi challenge-nya adalah dari luar itu dengan culture yang begitu berbeda dengan orang yang sudah pengalaman, biasanya agak susah switching untuk ngikutin culture-nya perusahaan. Tapi tadi Pak Pam sudah memberikan insight sih. Oke. Thank you. Mumpung baru, ini pesan saya, Bu. Semua perusahaan, semua bank punya namanya KPI, Key Performance Indicator. Dan itu sebabnya kenapa leadernya tidak mendevelop anak buahnya. Karena dia mikirin KPI-nya. Nah, pesan saya, Bu, tambahin bukan hanya KPI, tapi KDI. Key Development Indicator. Developing the business, developing the team. Jadi ya, seorang leader yang baik, meskipun bisnisnya bagus, tidak boleh dikasih bonusnya full. Dia hanya dapat bonus yang full kalau bisnisnya berjalan dengan baik dan anak buahnya juga berkembang dan terdidik. Jadi ini membantu untuk memotivasi. Cakep. Epic, keren banget. Ya, KDI, referensinya banyak sekali, keren. Ya. Pak Faisal, go ahead, Masya Allah. Well, thank you. Pak Pam, salam kenal. Saya Faisal. Dan saya mendengarkan sharing Bapak, very insightful. I really like what you have done, and I put my respect into that. Mungkin saya, again, yang saya ingin tanyakan, what are still outstanding? Apa sih mimpi besar Bapak yang masih ingin Bapak capai? Having said that, what you have achieved, gitu kan, dengan semua achievement, both in the family, in your professional life. Apa sih yang masih outstanding, yang masih Bapak pingin? This is the big thing that I still want to have in my life. Yes. Okay. It's a good question.
secara sederhana saya bilang bahwa kalau ada daftar perusahaan Fortune 500, 500 perusahaan terbesar di dunia, saya pengen 100 CEO-nya orang Indonesia. That's my dream. Kenapa begitu? Hey, kita sebentar lagi jadi negara paling kaya kelima di dunia. Tapi ternyata CEO yang orang Indonesia dikit banget, Pak. Malu. Yang CEO-nya orang India ada, CEO-nya orang Singapura, Malaysia, Filipina ada. Dan itulah yang membuat kenapa saya pulang ke Indonesia untuk mendidik sebanyak-banyaknya talent. I am doing this every single night. Jadi untuk Pak Reni booking saya 2 bulan yang lalu. Besok saya dengan UGM. Hari Sabtu dengan Pelni, bukan Pelni, Pelindo, sorry, dengan Pelindo, Pak Ihsan. Nah, I do this every single night because my dream adalah 100 CEO from Indonesia. Kenapa demikian? Karena saya selama menjadi kerja di Jerman, kerja di Prancis gitu, malu, nggak ada CEO yang orang Indonesia. Saya sampai berkata, apakah orang Indonesia itu bego banget ya? Apakah orang Indonesia itu tolol? Kok sampai nggak ada yang jadi CEO? Ternyata enggak tuh. Kalau Olimpiade Matematika dan Fisika, anak SMA jadi juara. Kalau bikin lomba bikin robot, anak ITB dan ITS, semua pada jadi juara. Terus kenapa orang Indonesia nggak jadi CEO? Kali ini jangan salahkan kita. Kali ini kita salahkan nenek kita, orang tua kita, yang mengajarkan kita ilmu yang salah. Tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak tanda tak garam. Adi makin tua makin merunduk. Yang artinya adalah be smart and shut up. Kamu boleh pinter tapi diam aja. Di dunia global nggak bisa jalan begitu lagi. Competence, confidence, communication skills. 3 hal itu nyambung. Nah, what we are looking adalah membalikkan paradigma. Saya mencari tong berisi yang nyaring bunyinya. Let's change the paradigm. Pada saat itu banyak leader akan muncul. So that's my dream, Pak. 100 CEO global company dari Indonesia. Kita doakan sama-sama, ini ikhtiar yang dahsyat banget bisa dikerjakan rame-rame. Pak Faisal as CEO of G4S, I think you can also play some role di sana, Pak. Sure. Why not? Oke. Betul, ada yang koreksi itu. CCI tepatnya. Competence, confidence, influencing skill. Setuju. Thank you very much. Saya cuma ngecek tadi apakah kalian dengerin apa yang saya omongin atau tidak. Last question buat malam ini, Ferry. Silahkan. You already posted. Ya, terima kasih. Dari mana, Fer? Aku sih saat ini kerja di salah satu travel company lah ya. Oke, go ahead. Jadi Pak Pam gini, saya salah satu HR yang punya background dari mechanical engineering. Jadi sebenarnya nggak nyambung juga sebenarnya gitu ya. Jadi one of the things yang menurut saya penting ketika komunikasi dengan orang adalah first impression gitu ya. Dalam artian ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, dia akan mempersepsikan kita itu at the first impression, kata semacam we cannot make the first impression at the second meet gitu ya. Jadi Pak Pam gimana caranya membuat first impression yang bagus ketika kita meet orang baru atau khususnya orang-orang yang mungkin ya, kalau saya juga terus terang karir saya itu mungkin 2 tahun, paling lama nggak sampai 3 tahun, ya terus terang udah move on ke tempat yang lain gitu. Jadi ketika pindah ke tempat baru tentunya harus buat first impression lagi dengan orang baru gitu. Kira-kira ada ini nggak Pak, ada saran nggak yang bagus? How to make a best first impression for our long-term cooperation with people, Pak? Very good. Thank you very much. By the way, saya mau menyalami juga sahabat saya Ibu Rani Wulan dari HR Director Indonesia yang ikut hari ini. Thank you. Selamat malam. Halo, selamat malam. Penggemar Korea, Pak. Jadi rambutnya juga ungu dia. Ya Allah. Iya nih, ungu. Selamat malam, Mas Rini. Apa kabar? Good. I'm good. Saya salah satu fans beratnya Mas Pam Budi. Waduh. Saya selalu ngikutin, ya, saya selalu reshare nih postingannya Mas Pam ini. Kalau dia ngepost dulu, saya selalu bilang
jangan cuma nulis di WhatsApp dong, naikin ke LinkedIn, saya bisa reshare gitu. Jadi malah ada salah satu teman kita yang ngoleksi sampai 100 cerita ya Mas Pam ya, setiap hari. Dan sekarang udah ada 52 bab loh, Mbak Wulan, Mbak Rani. Ya. Saya baru aja setting dan saya Terima kasih loh, hari ini sangat inspiratif seperti biasa. Iya, makasih. Excellent. Saya baru aja posting ya, itu tentang buku Kejar Mimpi. Bisa kontak ke Budian, nomornya ada di situ. Makasih banyak. Oke, good. Yes. Sekarang kembali ke pertanyaan tentang first impression. Om Rene, sebelum saya lupa, boleh ya nanti habis ini ya, not only they will see my magic, as a closing, I will teach the magic. Boleh ya? Boleh banget. So, you will learn magic today. Oke, anyway. Kita kembali ke Pak Ferry. Mohon maaf Pak Ferry, ini lagi-lagi pertanyaannya salah. Maksudnya pertanyaannya salah, how do you make the first impression supaya orang sangat terimpress dan mau mendengarkan Anda. Nah, itu kayak Rexona kan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, kira-kira begitu kan. Nah, you don't make the first impression. Karena kalau make the first impression, nanti kurvanya begini, pertama ketemu dengan Anda, ada di sini, setelah itu nanti turun. Ya, ternyata gitu-gitu doang. Kira-kira begitu. Nah, what you do bukan first impression, tapi namanya lasting impression. Dahsyat. Kita bikin lasting impression by building your credibility in the past. By now, saya kenal Pak Rene. Si Pak Rene udah kenal saya jadi HR leader di Telkomsel. Kemudian pergi ke Citibank, ke Danone, ke Bluebird. Pak Rene kayaknya dalam hati, kayaknya juga nggak bego-bego amat deh. Karena kalau nggak mungkin kalau bego banget, perusahaan seperti Citibank, Danone bisa ditipu oleh Pak Pambudi. Sehebat apapun nipunya. Nah, so what does it mean? Nah, berarti you build your credibility. And how do you build the credibility? By the triangle of leadership. Lead your business, lead your team, lead yourself. Bisnis Anda jalan, tim Anda berkembang, Anda sendiri juga berkembang. Makanya learning, performing, developing. Makanya jangan pernah meninggalkan sebelum sebuah tempat selama Anda belum perform at maximum level. Kebetulan ada Bu Gita, sahabat saya dari Danone, dulu di Danone. Jadi dia tahu kalau saya nipu. Realitinya, waktu saya datang di Danone, growth-nya 0.5%. We work very hard for 3 years. Pada saat saya pergi, Bu Gita ada di sini, kalau saya ngomongnya bohong, dia bisa bilang salah. Pada saat saya pergi, we move from 0.5% growth to 12.5% growth. Wow. The best achievement record. Seriously, mohon maaf, bonus saya 7 bulan gaji pada saat saya pergi. Masya Allah. Then you can move on. Artinya apa? You don't make first impression. You make lasting impression by building a successful track record. Kalau Anda 1,5 tahun, 2 tahun udah cabut dan belum ngapa-ngapain, ya semua orang juga nggak bego-bego amat. Sebelum pergi dia nelpon lah yo ke tempat yang lama. Dan saya sama sekali nggak beruntung. Karena bos saya yang baru, Bu Noni, itu dulunya tetangganya bos saya yang lama. Jadi dengan mudah dia kenal. Ya kalau gue bego, ya gue kan mati aja. Kira-kira begitu kan. Nah, so mereka tetanggaan gitu. Nah, of course. Nah, jadi with that, now you know you don't make first impression. You make lasting impression by building your credibility in the past. Jelas Mas Ferya? Masya Allah. Ya, excellent response. Last question, silakan. Saya bisa ambil satu pertanyaan terakhir. Excellent response. Okay. Anybody else? Last one, Pak Insan, probably. Do you have any question? No? Ina masih boleh nggak, Coach? Boleh dong. Masih sih, tadi kaitannya dengan Bapak sering nyebut istri, kemudian apalagi Bapak cerita tentang anak Bapak yang ternyata luar biasa juga. Bapak sukses di karir, tapi sukses di keluarga. Itu saya jarang sih Pak lihat orang yang bisa sukses di kedua hal itu. Biasanya kecenderungannya kalau sukses di karir itu keluarganya keter, gitu ya. Atau sukses di keluarga tapi karirnya bisa-bisa aja gitu. Nah, Bapak bisa dua-duanya tuh, how come Pak gitu loh. Kalau boleh share ke kita gitu, supaya kita bisa dapat dua-duanya.
Makasih banyak. Good. Thank you, Pak. I run my family like I run my business. Jadi bukannya I am the boss and semuanya adalah bekerja untuk saya. We are partnering. We have the same vision. Kalau zaman dulu kita masih pacaran, cinta monyet, itu saling memandang dan saling memuji ya. Kamu cantik banget, kamu cakep banget, dan lain sebagainya. You look at each other. When you are married, you don't look each other anymore. You look at the same direction, you build the vision together. Pada saat saya menikah, saya udah janji sama istri saya dan kita udah melihat, kita bikin drawing board. What kind of family we want to build? How many children we want to have? How we will build our family? Itu satu. Jadi number one, build the vision. Visinya harus sama dulu. Of course, pada saat kita sama anak buah, kita juga pasti berargumen kan, sama tim member kita juga berantem. Sama istri, when I say I am happy. Now, bukan berarti nggak berantem. Every single day, of course, kita dua individu. Tapi kalau punya visi, ya, karena visinya jelas, setiap kali kita kesel atau marah, we look at this vision. So, rule number one, have the same vision and work hard to achieve that vision. Itu satu. Dua, and this is the task. Gandhi bilang, be the change you want to be. Leading by example, Ingarso Sung Tulodo. Mau anaknya belajar, bapak ibunya harus belajar. Istri saya sampai sekarang masih kuliah. Dia ambil 3 D3 dalam 3 bidang yang berbeda. 9 tahun kuliah hanya untuk mendapatkan 3 D3. Karena dia emang berhobi belajar. Nah, tapi akibatnya apa? Every day istri saya ngerjain PR. Every day istri saya Zoom. Every day istri saya ke toko buku belajar dan ngerjain tugas. Istri saya mau 50 tahun, tapi dia study. Jadi anak saya nggak ada masalah sama sekali untuk belajar. Dia lihat bapak dan ibunya belajar. Nah, yang jadi problem adalah kalian bentak-bentakin anak, ayo coba belajar, tapi bapak ibunya nggak belajar. Kalian nyuruh anak Anda sholat, tapi bapak ibunya nggak sholat. How does it work? Bukankah di kantor juga begitu? So I run my family the way I run my business. Build the vision together. Work hard to achieve that vision. Tapi terutama as parent, you need by example. Lead by example. Lead by example. Wow, that's always tough. Pak, if you don't mind, one final question. Tadi ada yang lewat dari Putih soal salah jurusan. Go ahead, Putih. Show yourself. Halo, Pak. Pak Pam. Silahkan. Saya mau nanya, Pak. Tadi Bapak sempat bahas kalau Bapak dulu jurusannya teknik industri, tapi berkarir sebagai HR sekarang. Betul. Yang ingin saya tanyakan, pada saat umur berapa Bapak akhirnya menyadari kayaknya minat atau keinginan Bapak untuk berkarir di HR? Yeah. Dan adakah tips dari Bapak untuk milenial yang juga berkarir dengan dengan bidang yang berbeda dari jurusan dia pada saat kuliah? Ya, betul. Keren. Oke. Jadi, hidup ini bukannya bahwa kita melihat bola kristal dan kemudian kira-kira passion saya apa dan saya mau jadi apa. Nggak ada. Sorry. Tutup itu konsultan psikologi yang bilang saya mau mengetes bakat Anda dan pengen mengetahui bakat Anda. Nobody know what is your bakat. The only answer adalah you keep trying and you keep experimenting with your life. David Beckham menjadi jago juara dunia sepak bola setelah itu olahraga ke-7 yang dia lakukan. Karl-Heinz Rummenigge dari juara dunia sepak bola dari Jerman, itu baru mengenal olahraga sepak bola pada saat dia umur 17 tahun. Karena dia sebelumnya tambah tua ya, Pak ya? Iya dong. Karl-Heinz Rummenigge itu tambah tua. Karena dia sibuk berolahraga yang lain. What does it mean? Keep trying. Anak saya jadi juara senam, dia memenangkan lomba senam setelah dia mencoba 7 atau 8 hobi. Saya juga nggak tahu bahwa tadinya saya suka gitar.
Saya adalah engineer, masang kabel, masang BTS, jadi project manager, jadi sales, jadi trainer. Tiba-tiba pada saat saya jadi HR, saya merasa, oh, I feel very comfortable. So you keep trying. Karena kita nggak tahu. Kita ini adalah makhluk ciptaan ilahi yang tersesat di alam raya. Kalau memang burung itu jago terbang. Kalau ikan jago berenang. Kuda jago lari di padang rumput. Kalau monyet, I'm looking at you, jago manjat. Problemnya we don't know until we try. Jadi kita harus nyobain dulu. So as a millennial or whatever, jangan takut. Dan ijazah Anda nggak ada hubungan. CEO-nya Citibank itu lulusan teknik kimia. Sekarang dulu di Dirutnya Mandiri yang sekarang jadi Pak Wamen, Pak Budi Gunadi Sadikin, itu juga lulusan teknik fisika nuklir. It has nothing to do. Dunia ini sekarang adalah Himasalju, himpunan mahasiswa salah jurusan. Saya merekrut lulusan mikrobiologi di Citibank dan sekarang jadi the best banker di Citibank. Gak ada hubungan. Just keep trying, keep experimenting. Nggak ada itu namanya, saya mau mencoba ikut tes bakat, dari sini ternyata bakat saya jadi ini, bullshit. You just keep trying, you keep experimenting, and you know what to do. Tapi jangan takut bereksperimen. Jangan takut menjadi bego. Remember that. Make yourself every time. Because if you feel smart, gelas Anda penuh, dan Anda nggak mau belajar lagi. When you feel stupid, you learn a lot. Kira-kira begitu. Keren, Masya Allah. Thank you so much, Pak Pam, for your time. Can I teach magic? Oh, sure. Dengan senang. Last but not least. Nah, sekarang saya akan ngajarin. So you can try this. Okay, good. Harus berdiri. What do we do? Nothing. You just watch. So I will perform in front of you first. Setelah itu, nanti saya akan teach you how to do it. Kalau begitu ya. So let's try. Sebentar. Kelihatan ya, saya punya tali ya. Oke? Kelihatan, Pak. Sebentar. Harus agak jauh kayaknya. Nah. Tali pramuka. I love this. Lihat baik-baik. Jelas-jelas saya punya tali satu yang pendek. Kemudian ada dua yang ukurannya sedang. Yeah. Dan yang satu ini panjang banget. Okay? Ini sebenarnya 1X, 2X, dan 3X. Jelas ya? Ukurannya beda-beda. Don't worry, nanti setelah ini saya ajar. Jadi sekarang saya ambil tiga-tiganya dan di dalam tangan saya. Oke. Kemudian saya ambil ujung-ujung. 1, 2, 3. Lihat ya, kelihatan ya? Right in front of you, 1, 2, 3. Lihat baik-baik. Sekarang panjangnya jadi sama. Tadi panjangnya beda. Sekarang panjangnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Padahal jelas-jelas tadi panjangnya beda ya. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. But don't worry, it's only illusion. Karena kalau kita lihat lagi, 1, 2, dan 3. Don't worry, saya janji kali ini saya akan ngajari. Kesel, gimana tuh? Itulah makanya untungnya jadi insinyur. Saya waktu di ITB ada TPB, ada pelajaran matematika dasar. Nah, this is exactly what I'm doing. This is not magic, this is matematika. Kita lihat ya. Ini 1X, ini 2X, ini 3X. 1X tambah 2X tambah 3X, berapa X Pak Eroni? 6X. Jelas. Tujuannya dari 6X menjadi menjadi 3 buah tali yang panjangnya 2X. It's okay, karena 6 dibagi 3 sama dengan 2 kan? So it's perfectly fine. Jadi, what you do adalah, lihat baik-baik, 1X, 2X, 3X.
By the way, don't worry, nanti di-record. Jadi habis ini boleh diputar lagi dan boleh belajar sulap. You don't need anything, ini cuma tali biasa. Kalau kemahalan beli tali, pergi ke pasar modern, di PD Pasar Jaya, ada sumbu kompor, sama persis. Sambil mempromosi BUMD. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, good. Jadi, your first job adalah satu, kalau mau dari 6X menjadi 3 yang 2X, yang ini udah benar, 2X. So first thing first, yang benar nggak usah diapa-apain. You solve the right problem. Nah, sekarang kan tinggal ini kan. Ini 1 ditambah 3, 4. Harus jadi 2 kali 2. Ada 2 cara. 1 dijadiin begini. Tapi akan kelihatan. Then now, there is the magic. Okay? And then you put it flat. You got that? Ulang lagi. Okay. Sekarang saya that is so smart. You magician, I innovator. Jadi sebenarnya adalah begini ya. Makanya ada 3 kan. Nah, tapi ininya dipegang. Kalau nggak dipegang nanti kan lucu kan. Nah, jadi ini begini. Oke. Now, tunggu dulu. Jangan senang dulu. You are just entering the phase of knowing. Ini kayak anak baru lulus kuliah, udah senang. Oh, gue tahu. Padahal ngerjainnya masih lama. Anak lulus kuliah juga bisa kerja kan juga lama. And this is how you do that. I'm serious. Lihat baik-baik. S, M, dan L. Ya, yang ini udah benar. Taruh sini, dan ditaruh sini. Right in front of you yang dilakukan adalah disilang antara S dan L. This is behind the scene. From here it look like this. Setelah itu dibawa ke sini, setelah itu dibawa ke sini. Setelah itu tinggal ditarik. And now the trick is done. You need to make it more convincing. Baik-baik. Diambil 1, diambil 2, diambil 3. 1, 2, 3. Harus dipegang. Kalau nggak dipegang, namanya bukan magic, tapi komedi. Itu bagian saya itu. Keren. Wow. Itu the rest is history, dan Anda bilang tinggal padahal sama 1, 2, dan 3. So it's not magic, it's matematika. Tapi you know that magic happen, believe in miracle, something that is not possible. Ada orang Perancis bilang, impossible is not even French. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin. Everything is possible. Impossible is not even French. Okay, Pak Pam, tonight has been tremendous, asik banget, energinya kerasa. Saya dari tadi itu ya, padahal kerasa perut lagi nggak enak, nggak bisa jauh-jauh dari minyak-minyak si nyong-nyong ini. Ya, tonight I feel better setelah ngobrol sama Pak Pam. Thank you so much buat waktunya. Seperti biasa, kita dikumpulkan di sini menjadi saudara karena saling mendoakan, dan malam ini izinkan kami mendoakan Pak Pam di malam yang mustajabah insya Allah agar Pak Pam diberikan usia yang panjang dan bisa merealisasikan mimpinya yang istimewa itu tadi, menjadikan dari Fortune 500 100-nya orang. Amin. Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi salam buat istri, anak-anak, dan Bapak. Pak Rani boleh minta izin nggak? Boleh nggak semua buka videonya supaya kita bisa foto sebentar? Boleh dong, boleh. Mohon, yang bisa buka kamera, tolong buka kamera. Wing, tolong hijabnya dipasang, lipstick ditambahin. Fotoin juga, Ren. Jarang-jarang foto nih. Siap. Komando 2. Bentar. Tunggu. Oke, silakan. Saya tunggu. Tenang, Lucy, tenang. Oke. 1. Nah, saya pergi ke layar kedua. Siap. Ada Pak Rafael. Terima kasih. Bentar. Saya kirim ke Coach Rene ya, itunya picture-nya. Allah. Pak Benny, Masya Allah.
Dan terakhir, oke, cukup. Foto-fotonya udah langsung dikirim pakai WhatsApp kepada Pak Rene. Terima kasih banyak. Anytime you need me, Pak Rene, happy to help. Anyone here, if you want me to talk in your company atau in your community, happy to help. Remember my mission, 100 CEO di Fortune 500 company dari Indonesia. Pak Insan, Pak Faisal, langsung bertukar ya. Nanti saya kirim nomornya Pak Pam. Izin ya Pak Pam. Ya, silakan. Oke. Teman-teman, selamat malam. Ya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.